Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya akan menjelaskan tentang apa sih appraisal counseling dan bagaimana langkah-langkah dalam appraisal counseling. Appraisal counseling adalah layanan pengumpulan data atau suatu usaha yang dilakukan oleh seorang konselor untuk mencari informasi tentang klien, mencari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang klien dan lingkungan klien guna untuk pengembangan diri klien. Appraisal dalam bimbingan konseling Islam harus melalui tata cara yang benar dan harus mengikuti sesuai prosedur tahapan-tahapan yang benar dalam proses bimbingan dan konseling. Adapun beberapa tahapan atau beberapa langkah untuk dilalui oleh seorang konselor dalam melaksanakan penggalian data. Yang pertama yakni tahap pelaksanaan, yang kedua tahap perencanaan, yang ketiga tahap analisis data, yang keempat tahap interpretasi data, dan yang terakhir ada tahap tindak lanjut atau follow up. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang tahap perencanaan. Apa sih tahap perencanaan itu? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui, kita sebagai konselor harus mengetahui aspek-aspek yang ada di dalam tahap perencanaan. Yaitu yang pertama, ada tahap pemilihan data. Yang kedua, ada tahap pemilihan instrumen data. Dalam penentuan data atau pemilihan data, seorang konselor harus memilih salah satu masalah yang relevan untuk dipecahkan dalam diri klien, sehingga memudahkan dalam langkah selanjutnya, yaitu langkah pemilihan instrumen, di mana nanti kita bisa menentukan menggunakan teknik apa, menggunakan tes apa. Setelah konselor melakukan pemilihan aspek data atau memfokuskan aspek data yang akan dihimpun, selanjutnya langkah konselor adalah menentukan alat-alat instrumen yang sesuai dengan kebutuhan dan yang paling tepat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan instrumen yang tepat adalah: yang pertama, ada kemampuan konselor, yang kedua, ada kewenangan konselor, yang ketiga, ada ketersediaan instrumen, ketersediaan dana, dan ketersediaan waktu. Yang keempat, ada penetapan waktu, dan yang terakhir ada validitas dan reliabilitas. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang tahapan appraisal counseling setelah tahap perencanaan, yaitu tahap pelaksanaan dan analisis data. Oke, langsung saja pada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan appraisal, yaitu pelaksanaannya harus sesuai dengan manual atau aturan yang seharusnya ada pada masing-masing instrumen. Manual instrumen dalam pelaksanaan appraisal, bimbingan, dan konseling biasanya memuat beberapa hal, yaitu yang pertama, tata cara mengerjakan instrumen, kedua, waktu yang digunakan untuk mengerjakan atau yang diperlukan dalam appraisal, yang ketiga, kunci jawaban, yang keempat, cara menganalisis, dan yang terakhir, interpretasi. Nah, yang pertama pada tata cara mengerjakan instrumen. Pada teknik tes, tata cara mengerjakan instrumen disertakan untuk memandu penyelenggara tes maupun individu yang akan dites. Sedangkan pada teknik non-tes, tata cara bisa berisi tentang tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh konselor dalam proses pengumpulan data. Kemudian yang kedua, waktu yang digunakan untuk mengerjakan atau yang diperlukan dalam appraisal. Waktu ini digunakan untuk memberi batasan waktu tertentu, karena ketika suatu pekerjaan yang dikerjakan dalam waktu terbatas ataupun kondisi santai, maka bisa memunculkan hasil interpretasi yang berbeda dengan penggunaan waktu yang ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah kunci jawaban. Pada teknik tes, kunci jawaban dan pedoman penskoran harus tersedia agar hasil tes tidak disalahartikan. Sedangkan pada teknik non-tes tidak diperlukan kunci jawaban, namun diperlukan pedoman penilaian yang bersih ukuran atau tingkatan nilai. Kemudian yang keempat, cara menganalisis. Cara menganalisis berarti cara mengolah data yang telah dihasilkan dari pengumpulan data. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, interpretasi. Interpretasi yaitu cara menafsirkan data yang telah diperoleh
untuk kemudian dapat dijadikan dasar sebagai tindakan selanjutnya. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu tahap analisis data. Analisis data dapat dilakukan dengan mengikuti petunjuk yang ada dalam manual masing-masing instrumen pengumpul data. Ada dua jenis data yang dapat diperoleh yang sesuai dengan instrumen pengumpul data yang digunakan, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, untuk data kualitatif dapat dianalisis dengan analisis kualitatif, yaitu misalnya dengan deskriptif naratif. Data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara, observasi, ataupun kunjungan rumah, dan lain sebagainya. Nah, untuk langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam analisis data kualitatif, yaitu yang pertama, yakinkan semua data telah tersedia. Kemudian, buatlah salinan data untuk mengantisipasi jika data hilang. Kemudian, aturlah data dalam judul dan masukkan dalam file. Setelah itu, gunakan sistem kartu dalam map dan periksa kebenaran hasil pengumpulan data. Kemudian, jika data yang diperoleh adalah data kuantitatif, maka data ini dapat dianalisis menggunakan statistik. Dalam bimbingan konseling, statistik biasanya digunakan untuk analisis data hasil tes psikologi, misalnya tes intelijensi, tes bakat, dan tes minat. Program statistik dapat dengan mudah dilakukan dengan bantuan komputer, seperti misalnya program Excel, Yusrel, SPSS, dan sebagainya. Saya Desi Fitria. Di sini saya akan memaparkan mengenai interpretasi data dan tindak lanjut. Interpretasi data adalah upaya untuk mengatur dan menilai fakta, menafsirkan pandangan, dan merumuskan kesimpulan yang mendukung. Nah, dalam menafsirkan data itu perlu hati-hati, jujur, dan terbuka. Dalam interpretasi data juga ada tahapannya lagi. Yang pertama yaitu refleksi perasaan, yang kedua klarifikasi, yang ketiga refleksi, yang keempat konfrontasi, dan yang terakhir interpretasi. Nah, yang terakhir yaitu tahapan tindak lanjut. Dalam appraisal konseling, tindak lanjut merupakan upaya yang dilakukan oleh konselor untuk menindaklanjuti hasil interpretasi data. Beberapa kegiatan yang perlu diperhatikan dalam tahapan tindak lanjut ada 3. Yang pertama yaitu apakah konseli perlu mendapatkan treatment tertentu, dan yang kedua apakah konseli perlu mendapatkan tindakan lanjutan dengan memfokuskan aspek yang berbeda, dan yang terakhir apakah konseli bahkan memerlukan rujukan dari pihak ketiga. Nah, hal yang perlu ada dan diperhatikan dalam interpretasi data yaitu ada 2. Yang pertama yaitu komponen untuk menafsirkan atau interpretasi hasil analisis data. Yang kedua yaitu petunjuk untuk menafsirkan data. Oke, mungkin begitu saja pemaparan materi dari kelompok kami terkait tahapan-tahapan dalam appraisal konseling. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.